Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wahid Hoax. Oke teman-teman, kali ini saya akan ngebahas tentang sesuatu hal yang lagi viral, yang lagi ramai diperbincangkan di jagat sosial media Indonesia. Jadi belakangan ini lagi viral banget tentang kontroversi pemaksaan jilbab yang terjadi di Padang ya. Kalau misalkan teman-teman ngikutin beritanya, tinggal di search aja ya. Karena itu udah sekitar semingguan ini lumayan ramai juga. Dan juga banyak banget tanggapan yang pro dan kontra tentang kasus jilbab ini sampai memunculkan pro kontra juga tentang kewajiban jilbab. Tapi saya nggak bakalan ngebahas itu. Saya ingin membahas jilbab ini dari sudut pandang yang berbeda. Kita melihat dari sudut pandang bahwa Islam adalah solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Tidak memandang apakah itu laki-laki atau perempuan. Jadi Allah menurunkan Islam kepada kita itu adalah untuk menjadikan solusi setiap problematika yang terjadi antara manusia. Kalau misalkan jilbab ini ada pro kontra itu kan karena adanya masalah mindset aja sebetulnya. Kalau misalkan kita dudukan tadi mindsetnya bahwa Islam adalah aturan yang memberikan solusi kepada seluruh umat manusia, kita akan bisa membahas tentang jilbab ini secara objektif. Mengapa? Karena ketika Allah menurunkan aturan kepada kita, karena Allah tahu hakikatnya manusia itu seperti apa yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, aturan untuk menutup aurat ini adalah solusi yang terjadi ketika manusia berinteraksi antara laki-laki dan perempuan. Jadi solusi menutup aurat ini bukan hanya untuk perempuan, tapi juga untuk laki-laki, agar mereka bisa menjaga pandangannya. Karena manusia itu memiliki yang namanya nafsu, yang memiliki yang namanya ghorizah, kecenderungan kepada lawan jenis. Nah, Islam itu sangat menjaga supaya manusia itu tidak mengikuti hawa nafsunya itu sesuai dengan kehendaknya, tapi Islam itu mengatur supaya manusia itu ya menjadi manusia, memanusiakan manusia supaya manusia nggak seperti hewan kelakuannya. Islam itu adalah rahmat bagi siapa? Bagi seluruh manusia. Nah, rahmatnya Islam ini ketika apa? Ketika Islam diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, ketika Islam diterapkan di tengah-tengah masyarakat inilah Islam bisa menjadikan rahmat di tengah-tengah manusia. Karena Islam itu mendatangkan maslahat dan menghilangkan kerusakan. Jadi fungsinya syariat Islam itu adalah menjadikan suatu maslahat. Maslahatnya itu adalah maslahat dari sudut pandang syariat, bukan dari sudut pandang manusia. Sehingga ketika kita memandang bahwa syariat menutup aurat ini adalah solusi bagi setiap permasalahan manusia, maka hal-hal yang tidak diinginkan ketika manusia itu tidak menutup aurat itu bisa dihindari, seperti dijualnya lekuk tubuh perempuan. Kan kalau misalkan sekarang tuh perempuan, perempuan udah kayak komoditi ya kan. Makanya Islam menurunkan ini syariat untuk menutup aurat, dan ini maslahatnya tidak hanya didapatkan oleh orang-orang Islam aja, tapi orang-orang non-Muslim juga akan mendapatkan manfaatnya ketika ia menutup aurat. Ia bisa terhindar dari kejahatan-kejahatan yang memungkinkan ketika terjadi dia tidak menutup aurat, seperti pelecehan seksual, kemudian digodain di pinggir jalan kan, disweet-sweetin sama laki-laki kan. Nah, ketika perempuan itu menutup aurat, maka ia akan terjaga kehormatannya, karena Islam sangat menjunjung tinggi, sangat menghormati perempuan. Dengan cara apa? Dengan cara mengatur cara berpakaiannya, dengan cara mengatur manusia
bagaimana pergaulannya antara laki-laki dan perempuan. Nah, ketika manusia bergaul karena manusia memiliki gorizah an-nau, gorizah naluri tertarik dengan lawan jenis, ini akan menghasilkan sebuah interaksi yang bisa menghasilkan sebuah masalah bahkan. Nah, ketika aturan ini, interaksi ini tidak diatur, maka yang kita bisa lihat nanti adanya perkosaan, kemudian adanya ya pacaran, terus hamil di luar nikah, kemudian apalagi pelecehan seksual itu banyak banget. Apalagi di barat itu sampai ya tinggal satu rumah tapi nggak nikah kan, tapi mereka melakukan aktivitas suami istri. Nah, Islam itu menjaga itu sebagai solusi agar tidak terjadi perzinahan, karena Islam itu sangat menghormati yang namanya nasab. Nah, kemudian ini kalau misalkan syarat ini diterapkan, saya kira itu nggak bakalan merugikan orang-orang yang non-muslim, justru itu akan menjadikan maslahat untuk mereka. Nah, berkaitan dengan non-muslim juga ada pengecualian ketika agama mereka mengatur bagaimana mereka berpakaian, seperti pakaiannya seorang biarawati, maka Islam tidak melarang itu selama mereka menutup aurat. Islam itu tidak akan melarang itu, tapi secara umum Islam akan memerintahkan orang-orang muslimah atau para perempuan ini untuk menutup aurat, sehingga pintu-pintu yang dapat menuju kepada perzinahan, pintu-pintu yang dapat merendahkan martabat perempuan itu bisa tertutup. Dan ini bukan hanya sekedar teori, tapi ini adalah bisa diamalkan, karena pada zaman ketika Islam ditegakkan, banyak non-muslim juga taat, tunduk dengan aturan ini. Aturan ini bukanlah aturan yang bukan Islam memaksakan untuk ngikut agama Islam, bukan, tapi Islam ini mengatur agar manusia itu mendapatkan maslahat, agar Islam mengatur agar manusia ini bisa bermartabat, bisa mendapatkan manfaat dari penerapan syariat Islam. Dan ketika orang-orang non-muslim ini tadi tunduk kepada aturan yang diterapkan oleh Islam semata-mata karena yang bisa menerapkan itu adalah negara. Kalau misalkan saat ini ya wajar aja kalau misalkan banyak pro kontra, karena paradigma yang dibangun adalah, mindset yang digunakan adalah mindset sekuler yang memisahkan antara kehidupan agama dengan kehidupan umum, kehidupan sosial. Sehingga aturan yang lahir dari akidah ini, dari cara pandang ini, sudah pasti akan bertolak belakang ketika kita menggunakan akidah Islam sebagai tolak ukur, sebagai mindset kita. Nah, oleh karena itu ketika melihat permasalahan seperti ini, pro kontra, polemik hijab, polemik pemaksaan kerudung, sebetulnya ini bukan masalah pemaksaan atau masalah HAM atau masalah apa, tapi ini adalah masalah cara kita memandang persoalan, karena persoalan yang terjadi sebenarnya adalah interaksi antara laki-laki dan perempuan yang akan menimbulkan suatu masalah. Nah, Islam ini memberikan solusi agar manusia, laki-laki dan perempuan itu bisa terjaga, agar manusia itu tetap dimuliakan oleh Allah dengan syariatnya. Bukan Islam itu mengekang, tidak, tapi Islam itu malah memuliakan laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu teman-teman, jadi mari kita sama-sama ubah paradigma kita ketika memandang suatu persoalan, termasuk persoalan hijab ini, persoalan jilbab ini, kita pandang dari sudut pandang akidah, dari sudut pandang syariat. Oke, segitu aja. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.